Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrus Jalhalimin P, NIM 2003 0150 0035 dari kelas PJKRA. Kali ini saya akan membahas 3 pokok materi. Yang pertama yaitu perkembangan olahraga pada masa penjajahan. Yang kedua, perkembangan olahraga di Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan yang ketiga, perkembangan olahraga pada masa Orde Baru. Langsung saja kita masuk di pokok pembahasan pertama, yaitu perkembangan olahraga pada masa penjajahan. Pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutgauss 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Maul Ken dari negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. A. Sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Gutgauss. B. Pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dengan demikian, banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan oleh kalangan militer. C. Beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah yang pertama, latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. Yang kedua, pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Yang ketiga, latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot. Yang keempat, kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. 5. Untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bars, wristlock atau gantungan, dan sebagainya. D. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini yang pertama adalah titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditunjukkan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. Yang kedua, kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Yang ketiga, dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. 4. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Yang kelima, yaitu sikap anggota badan selalu lurus dan arah anggota kedua anggota badan, yaitu antara kanan dan lengan kiri, selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. E. Susunan pelajaran terdiri dari yang pertama yaitu latihan di tempat, yang kedua latihan bergerak maju, yang ketiga latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Masuk di materi kedua, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia pada masa kemerdekaan.
Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah jawatan pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah jawatan pendidikan masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah A. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang ada pada waktu itu yang sangat diperlukan. B. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu yaitu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di daerah Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai Ketua Umum dan Soemali Prawisodirjo sebagai Ketua Harian, meleburkan diri bersama-sama Joajai Taiku Ukai atau Pusat Olahraga versi Jepang menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang disingkat dengan nama PORI. Mengingat suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, PORI akhirnya hijrah ke Solo dan berkantor di rumah Sumono atau Sekretaris PORI di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1947, diadakan Kongres Darurat PORI dan terpilih sebagai ketua yaitu Mr. Widodo Sastrodiningrat dan sebagai wakil ketua yaitu Soemali Prawidirjo sebagai sekretaris Sumono. Untuk mendorong semangat belajar para pelajar dalam bidang keolahragaan dan untuk usaha meningkatkan mutu prestasi olahraga di kalangan pelajar, telah diadakan puncak-puncak kegiatan olahraga di kalangan sekolah lanjutan dengan bentuk pancalomba. Pancalomba yang pertama diadakan pada tahun 1952 di Semarang dan pancalomba yang kedua diadakan pada tahun 1954 di Surabaya. Di samping upaya peningkatan kondisi fisik dan mental bangsa Indonesia di masyarakat, tidak melepaskan begitu saja usaha kegiatan badan swasta dari masyarakat itu sendiri, tetapi secara aktif membantu dan mendorong. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, maka Indonesia kemudian dapat mengikuti Olimpiade ke-16 di Melbourne tahun 1956 dan Olimpiade 17 di Roma pada tahun 1960. Di Tokyo, Indonesia tidak dapat ikut serta karena diskor oleh IOC. Namun, pada Olimpiade berikutnya sudah dapat ikut karena sudah dapat diterima kembali sebagai anggota. Di samping itu, Indonesia telah pula mengikuti kegiatan olahraga di Asia atau Asian Games. Asian Games ke-1 atau pertama yaitu pada tahun 1951 bertepatan di New Delhi, dan Asian Games kedua bertepatan di tahun 1954 di Manila, dan Asian Games ketiga di Tokyo pada tahun 1954 dan seterusnya. Nampak usaha-usaha di bidang keolahragaan tidak mengecewakan, bahkan dunia luar pun mengakui akan kemajuan dan perkembangan keolahragaan di Indonesia, sehingga negara-negara Asia menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games yang ke-4 tahun 1962 di Indonesia.
Berbagai usaha untuk menuju kepada kesempurnaan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia telah dilakukan. Sementara telah ada pendapat yang timbul untuk mengintegrasikan sistem pembinaan keolahragaan yang terbagi dua, yaitu oleh pemerintah dan juga masyarakat. Antara lain telah timbul pendapat. Yang pertama adalah usul kepada pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Keolahragaan agar pembinaan keolahragaan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu disatukan supaya terdapat integrasi dan koordinasi yang tepat. Yang kedua yaitu Majelis Pendidikan Jasmani yang pada tahun 1958 mengajukan konsepsi kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Pendidikan Jasmani yang akan mengurus dan mengkoordinir semua kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Yang ketiga yaitu Kongres PGRI di Surabaya telah pula menyetujui ide dibentuknya Departemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang mengurus tentang pendidikan jasmani di sekolah dan olahraga di masyarakat. Masuk ke materi terakhir yaitu perkembangan olahraga pada masa Orde Baru. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlakukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk Indonesia dan Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Dan yang ketiga, yaitu membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah tetap sebagai penanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia dengan memberikan keluasan terhadap rakyat untuk ikut turut serta dalam pembinaan olahraga atau gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak boleh menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua yaitu dengan ketentuan ini maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintah dan juga non-pemerintah atau swasta yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan tata susunan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Adanya kesatuan falsafah dan pengertian yang sama tentang olahraga serta secara adanya kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha, badan-badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara dengan olahraga sebagai sarana. Badan-badan itu antara lain adalah yang pertama, pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. Yang kedua, Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. Ketiga, pusat-pusat pendidikan ABRI. Badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang swasta
atau non-pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membantu dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Badan swasta itu disebut dengan KONI, beserta organisasi-organisasi induk cabang olahraga dan induk-induk olahraga badan fungsional dari pusat sampai daerah yang bergabung kepadanya. Seperti tersebut dalam keputusan Presiden nomor 75 tahun 1967 beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Termasuk di kesimpulan dari ketiga materi ini, menurut saya kesimpulannya yaitu perkembangan olahraga dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari cabang olahraganya, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan juga asosiasi olahraga yang semakin berkembang di negara Indonesia kita ini. Sekian dari saya. Mungkin itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada waktu ini. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.